ketika dari awal PDIP teriak ini kecurangannya secara TSM, bahkan ketika awal-awal quick count keluar begitu, langsung meneriakan soal kecurangan, TSM dan segala macamnya. Orang kan kemudian sempat bertanya gini, dulu di 2019 ketika Pak Jokowi hasil quick count-nya menang, langsung berani deklarasi. Tapi sekarang justru tidak mengakui quick count. Kenapa gitu? Karena kan kita sebut TSM, kenapa? Dari keterlibatan aparatur negara, itu kan terjadi terus sampai pencoblosan. Dan sampai hari penghitungan suara juga masih terjadi. Lihat aja media sosial hari-hari ini. Semua kan bicara soal itu. Lihat aja dialog-dialog di TV, semua bicara tentang itu. Nah, kita mendapatkan bukti otentik. Misalnya pada bagaimana ITC rekap itu, ya, pada jam 12 itu, jam 12 siang tuh pada hari coblosan, kayak apa statusnya. Lalu jam 7 malam statusnya kayak apa. Kita juga tahu bagaimana tiba-tiba si rekap dihentikan, lalu dipindah ke Singapura, ya, lalu pakai false identification, dia disebar. Jadi kalau yang cek, oh ini seolah-olah Jakarta, kadang di Cina, kadang di Singapura, kadang di Amerika gitu. Ini kan nanti menjadi bahan kita untuk angket. Jadi kita tidak ngomong asal-asal. Karena kita juga mendapat informasi bahwa quick count itu di-intercept. Ya, kalau bicara terlalu teknis nanti kita mengada-ada. Biarlah nanti dibuka itu di ini. Tapi lihat saja hal yang ganjil. Quick count itu margin of error-nya 1%. Yes, kurang lebih tidak boleh lebih dari situ. Ya, karena kenapa? Karena dia mengambil sampel hasil, bukan interpretasi atau persepsi orang. Ya, jadi itu freeze gitu ya. Nah itu kan sampelnya di Indonesia 2.000 sampai 2.500 gitu ya. 3.000 kurang lebih punya Litbang. Ya, 3.000 sama 2.000 sebenarnya secara statistik sama. Ya, kami termasuk yang pertama membawa metode ini ke Indonesia waktu masih di NDI, bekerja sama dengan LP3S. Jadi saya tahu persis gitu. Jadi ini kemudian kita mendapat kabar betapa ada anomali gitu ya. Karena apa? Dipasok gitu ya. Ada intersepsi terhadap data-data yang masuk, dan itu kita lihat dari data yang disampaikan orang-orang IT ke kita, IT merah putih, ini para ahli IT gitu. Nanti itu kita buka di hak angket atau di Mahkamah Konstitusi lah. Tapi kejahatan ini begitu vulgar dari yang kita dapat. Gitu. Artinya gimana nih? Menurut Anda nanti hasil quick count akan beda sama hasil rekapitulasi? Nanti kita lihat. Karena begini, pengalaman saya. Kita tebak-tebakan. Pengalaman saya ya di dapil saya nongkrongin nih di kecamatan, ya, di TPS. Itu kalau mau masukin hasil paslon 02, itu lancar jaya itu jalan tol. Tapi begitu masukin hasil di 03, ya, apalagi di kecamatan nih, nginputnya langsung hang dan error. Akhirnya nggak ngerti saya. Jadi itu yang membuat keluhan teman-teman saksi itu akhirnya penghitungan jadi sangat lama, gitu loh. Jadi apa itu yang terjadi nggak tahu. Kabarnya kan ada kuncian nih supaya hasilnya sesuai dengan sesuai dengan si rekap. Ya kita nggak tahu.